Roy Suryo CS membuat gaduh dengan modal ijazah palsu Pak Joko Widodo adalah merupakan pesanan. Targetnya adalah bukan Pak Jokowi, namun demikian adalah untuk menghabisi Gibran di 2024. Dan inilah pernyataan daripada Irma Suryani yang mengatakan hal itu dan mencurigai bahwa Roy Suryo adalah pesanan para bohir yang berusaha untuk menjegal Gibran di 2029. Memang jago. Ini ada bohirnya nih. Ini ada bohir nih. Ya kan, satu bohir yang sakit hati. Bohir itu ada orang yang bayarinnya ya. Waduh. Ada orang pesanan dong. Ada orang yang sakit hati dengan Jokowi secara pribadi. Waduh. Ya kan. Nah, kemudian ada yang satu lagi, ada yang lain yang ketakutan nih. Ketakutan kalau nanti akan Gibran akan menjadi rival yang berat. Ini kan juga bisa menjadi masalah gitu loh. Atau untuk nutup isu kasus korupsi, Bu, bisa nggak sih kayak gitu, Bu? Nutup isu-isu korupsi timah, Pertamina, gula, kan banyak nih sekarang, Bu, kejaksaan yang diusut. Nah, mungkin untuk menutup kasus-kasus itu kali, Bu, karena ya isu ini muncul ketika kasus itu juga muncul gitu ya kan. Nah, kalau Pak Prabowo sendiri sudah menyatakan bahwa tanpa Jokowi beliau nggak menang. Betul. Pak Jokowi juga ngomong ke saya nih Mbak Irma sampai ngomong sama anak saya Gibran, kamu jangan ojo kemajon. Maksudnya jangan terlalu maju. Kamu ikut pemimpin aja perintah Pak Prabowo. Kata Pak Jokowi. Sampai hari ini semuanya saya suruh anak saya ikut perintah Pak Jokowi, apapun perintahnya Pak Prabowo harus kamu ikut. Roy Suryo juga mengakui dirinya adalah orangnya SBY. Ini disampaikan saat ditanyai oleh wartawan mengenai kehidupan dia. Inilah pernyataan Roy Suryo. Dan lain sebagainya. Bahkan saya juga diminta tadi menjelaskan perjalanan hidup saya. Ya saya jelaskan dulu saya sempat menjadi dosen sekitar 8 tahun di UGM ya. Kemudian 10 tahun saya dosen di ISI, Institut Seni Indonesia. Kemudian saya sempat menjadi anggota KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sempat juga masuk sebagai anggota DPR Komisi 1, komisi yang menangani undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik dan lain sebagainya. Dan kemudian saya sempat membantu Presiden SBY menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga di tahun 2013 dan saya kembali menjadi anggota DPR lagi sampai dengan tahun 2019. Dan sekarang saya sebagai konsultan independen. Jadi selalu konsultan independen, saya independen. Ya, saya berhak melakukan apa yang menjadi tugas saya dan kemudian saya berhak menyampaikannya kepada masyarakat sepanjang dengan pengetahuan dan menjadi keterbukaan informasi. Itu aja yang ditanyakan tentang itu. Kemudian tentang ada beberapa hal yang lain yang ditanyakan. Benar. Ya. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya. Iya. Dan katanya itu rental. Ya. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobby. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara. Istri dari Gubernur Sumatera Utara aktif. Iya. Jadi nggak berhenti berbohong kalau udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dan Ketagihan. Iya. Tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak Ruangannya 1x3 bos, lo belum pernah kali bos. 1x3. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana? Tenang. Saya sebenarnya sudah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika. Dr. Resmond sudah kontak dengan Jepang. Dr. Tifa juga sudah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu. Tapi memang ketika di Indonesia baru ada Lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, Kanada, Virginia bahkan dia punya Virginia namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun dapat. Nah, jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab 4, kita hormati, tetapi harus terbuka. Ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail Mbak, kayak kita uji lab. Jadi Anda melihat Pak Jokowi nggak jujur? Mbak yang bilang Belum enggak. Jadi Anda melihat kan setan. Keca. Yang jelas apa?
Yang kita tanyakan soal kejujuran dan kenegarawanannya tidak muncul. Itu saja, sudah. Jadi Anda berharapnya Pak Jokowi jujur? Iyalah. Jujur sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Oh, kalau bisa bilang sehina-hinanya. Ya, sejujur-jujur. Berarti sekarang belum jujur. Ya, biarkan masyarakat yang menilai, Pak. Nah, oke, itu soal kasusnya ya. Mas Roy ini kan ahli IT. Ya jangan terlalu malu-maluin juga sebagai ahli IT gitu. Kalau cuma 5 orang berkata di lock gitu ya, ada jutaan orang Mas Roy yang bilang kagak di lock. Ada jutaan ahli Mas Roy yang nggak bilang di lock. Tampil, kalau berani tampil. Omong kita debat Setiap debat saat juga tampil Mas Roy. Mana? Dari awal Mas Roy bilang anggaran, pemborosan. Percayalah Mas Roy, nggak akan merubah hasil. Nggak akan merubah hasil. Kalau soal siapa yang tadi bilang Januari, jauh-jauh hari saya udah bilang Pak Ganjar itu paling tinggi 17, 18. Saya udah bilang di Instagram 4 bulan yang lalu. Tahu dari mana tuh, Babe? Ada emang orang PAN, orang PKS, orang Gerindra, orang siapa yang pilih Pak Ganjar? Dugaan saya, asumsi saya. Angka itu dapat dari mana kan? Kalau angka dari itu, PDIP. maksudnya? PDIP itu kan 19%. Oke. Kurang lebih 2% yang tidak memilih Pak Ganjar. Itu saya sebutin beberapa bulan yang lalu. Ternyata tempat. Apa itu artinya di lock? Oh, hitungannya seperti itu, 19%. Gampang saja gitu loh. Nggak ada yang pilih Pak Ganjar kecuali orang PDIP. Dan sebagian PDIP kita tahu nggak suka dengan Pak Ganjar. Sehingga saya berasumsi Pak Ganjar kurang lebih 17. Ada di Instagram saya 4 bulan yang lalu, apa 3 bulan yang lalu. Jadi gini loh. Jangan memainkan narasi-narasi curang. Kasihan kepada orang yang betul-betul mencintai 02 dan tidak curang. Saya mau kasih gambaran sama semua teman-teman begini ya. Biar adil nih pikirannya, Kesalahan satu orang tidak boleh disalahkan kepada semua orang. Ini asumsi, bukan, ini fakta. Saya akan menceritakan 1 menit kisah seorang wanita di zaman Madinah ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi ketika wanita itu belanja di warung Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini Yahudi dan rupanya si Yahudi ini menarik jilbab si wanita dan terbukalah auratnya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah menyalahkan semua Yahudi? Tidak. Siapa yang disalahkan? Yang tarik doang. Ini kalau mau jujur, kalau mau sebentar. Ini kalau mau saya ceritain yang sebenarnya ya. Satu. Saya baru ngangkat mic sudah Sebentar. Jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik S1-nya Bang Kani. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga dulu namanya jurusan sosiologi, sosiatri. Sekarang berubah jadi namanya. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Di Treskrimsus Polda Metro Jaya berencana memanggil kembali Roy Suryo hari ini untuk dimintai keterangan usai dihentikannya penyelidikan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pemanggilan tersebut, kita sudah terhubung dengan Brilian Syaheran dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Brilian, apa saja informasi terkini terkait pemanggilan Roy Suryo? Baik Hijul Sekar dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa Polda Metro Jaya akan memanggil Roy Suryo hari ini untuk melakukan pemeriksaan yang kedua di Polda Metro Jaya, di mana untuk pemeriksaan yang kedua ini akan bertujuan untuk melengkapi klarifikasi dan juga proses penyidikan. Dan memang dari proses klarifikasi yang kedua ini diajukan oleh Presiden ke-7 yakni Joko Widodo ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April lalu. Dan memang pada pemeriksaan yang pertama, Roy Suryo ini dicecar oleh tim penyidik sebanyak 24 pertanyaan yang terkait dengan klarifikasi dan juga tuduhan kepalsuan ijazah. Dan memang untuk dari yang pemeriksaan yang pertama, memang pemeriksaan dilakukan dari pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, dan mungkin untuk hari ini juga akan dilakukan di siang hari. Dan juga
juga selain dari Roy Suryo, Presiden Joko Widodo ini melaporkan juga kepada 4 rekan lainnya seperti Rison Hasiholan, Fauzia, Tia Suma, Egy Sujana, Kurniatri Royani. Dan pemirsa, untuk mengulas dari kasus dugaan kepalsuan ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini memang sudah bermulai sejak Maret 2025 lalu, di mana Roy Suryo dan juga tim pembela ulama dan juga aktivis melaporkan ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan ijazah palsu. Dan juga memang selama kurang lebih 1 bulan dari Bareskrim Polri sendiri telah melakukan uji forensik dan juga melakukan Kita boleh ya nyopir mobil pakai SIM fotokopi. Loh, kok boleh? Ya itu Bareskrim pakai SIM fotokopi boleh. Nanti saya akan ke Pak Jadi kan itu jadi presiden buruk. apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Boleh ya nyopir mobil pakai SIM fotokopi. Loh, kok boleh? Ya itu Bareskrim pakai SIM fotokopi boleh. Nanti saya akan ke Pak Jadi kan itu jadi presiden buruk. apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono.